Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini akan kita pelajari materi kelas 8. Materinya adalah sistem persamaan linear dua variabel, atau yang sering disebut sebagai atau disingkat SPLDV. Jadi sekali lagi, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Namun sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan sekali lagi tetap semangat belajar dan juga lakukan protokol kesehatan. Baik, kita mulai. Ada ilustrasi ini. Apakah yang masih ada atau yang kalian ingat tentang gambar ini? Jadi ini kalau misalkan di daftar menu makanan itu disajikan seperti ini ya, ataupun juga mungkin di satu kedai ataupun juga restoran itu juga ada seperti ini. Nah, ini kalau misalkan paket 1 itu 7.000, kemudian paket 2 itu 5.000, kemudian kalau paket 3 itu mungkin jenisnya ada berapa donat yang mau kita beli, ada donat rasa coklatnya berapa buah, kemudian juga ada donat rasa kejunya itu berapa buah. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk apa ini? 2N sama dengan 4, kemudian 3X sama dengan 6, kemudian 2Y sama dengan 8. Nah, bentuk apa? Di kelas 7 ini sudah kita pelajari, yaitu bentuk persamaan. Oke, bentuk persamaan dalam hal ini adalah persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel di kelas 7. 2N sama dengan 4. Nah, berapa nilai N-nya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Di kelas 7 sudah kita pelajari. Baik. Nah, sekarang ada ilustrasi lagi. Nah, di KFC mungkin ada seperti ini, ada bentuk seperti ini. Ya, promo California Fried Chicken, gratis soft drink dan seterusnya ini. Nah, kemudian dari gambar poster ini ada satu permasalahan, berapa harga masing-masing satu potong ayam dan satu nasi jika minumannya itu adalah gratis. Nah, dapatkah kita menyelesaikannya? Nah, sekarang ada bentuk-bentuk persamaan. Nah, apa bedanya dengan persamaannya pertama tadi saya tampilkan? Kalau yang pertama tadi variabelnya hanya 1, kalau di sini persamaan yang ada ini variabelnya adalah ada 2. Kalau di sini variabelnya 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini ada variabel X dan variabel Y. Kemudian di bawah sendiri ini ada 2 juga variabelnya, yaitu variabel M dan variabel N. Nah, persamaan seperti ini sering disebut sebagai persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Ingat-ingat. Nah, sekarang apa sebenarnya persamaan linear dua variabel itu? Ini kita ulang saja. Atau PLDV. Nah, apa persamaan linear dua variabel? PLDV atau persamaan linear dua variabel itu adalah suatu persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Jadi kalau kita tadi lihat, kita perhatikan tidak ada pangkat yang lebih daripada 1, tidak ada. Ya, jadi kalau kita lihat bentuk umumnya, maka bentuk umum dari PLDV itu adalah bentuknya seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C, di mana A
kemudian B, dan juga C itu adalah himpunan bilangan real. Sementara A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau A tidak boleh sama dengan 0, kemudian B juga tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya 0, berarti nanti variabelnya hanya 1, yaitu Y. Kalau B-nya 0, berarti variabelnya hanya 1, yaitu X. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu tidak lain adalah AX ditambah BY sama dengan C. Berikutnya. Nah, sekarang ini masih terkait dengan PLDV. Nah, ini bukan PLDV lagi, tetapi gabungan. Ya. Baik, ini masih persamaan linear dua variabel. Kita perhatikan ada bentuk 4x ditambah 6y sama dengan 6. Nah, ini namanya adalah persamaan linear dua variabel dengan variabelnya adalah x dan y. Kemudian yang berikutnya 7m dikurangi 2n itu sama dengan 4. Ini juga disebut sebagai persamaan linear dua variabel, di mana variabelnya tidak lain adalah m dan n. Jadi m dan n. Jadi ada dua persamaan linear dua variabel, tetapi variabelnya berbeda. Kalau di atas ini variabelnya x dan y, kalau di bawah ini adalah variabelnya adalah m dan n. Kita lanjut. Nah, sekarang ada dua persamaan. Ya, ada dua persamaan. Persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 8, dan persamaan x ditambah y sama dengan 2. Ini digabung jadi 1. Kemudian di bawahnya juga gitu. 4a ditambah b sama dengan 8, kemudian a dikurangi b sama dengan 1. Ini juga digabung dalam satu bentuk. Kemudian yang terakhir, P ditambah 2Q sama dengan 9, kemudian 5P ditambah Q ya sama dengan 4. Digabung jadi 1. Jadi ada dua persamaan, ya, ada dua persamaan, kemudian ada dua variabel. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai apa? Bentuk seperti ini disebut sebagai apa? Nah, bentuk seperti itu disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kenapa dikatakan sistem? Karena tadi gabungan dari dua buah persamaan. Nah, ini jadi terkait dengan atau hal-hal yang terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk, nah misalkan ini AX ditambah BY sama dengan C, kemudian digabungkan dengan DX ditambah EY sama dengan F, ya, maka gabungan dari kedua persamaan dengan dua variabel ini disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel, atau sering disebut sebagai SPLDV. Nah, sekarang penyelesaian SPLDV itu tidak lain adalah pasangan bilangan baik X maupun Y, X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Artinya apa? Jadi kalau misalkan sudah kita temukan satu nilai X dan nilai Y, maka ketika X dan Y ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan yang pertama, maka persamaan yang pertama itu akan bernilai benar. Kemudian jika kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, maka bentuk persamaan ini pun juga akan bernilai benar. Nah, itulah yang dinamakan penyelesaian dari SPLDV. Jadi sekali lagi, sistem persamaan linear dua variabel tidak lain adalah suatu gabungan antara dua, ya, persamaan linear variabel. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear
dan dua variabel yang hanya memiliki satu titik penyelesaian. Jadi sekali lagi bisa juga dikatakan tadi gabungan dari dua persamaan linear dua variabel ya, digabung menjadi satu. Setelah kita selesaikan mendapatkan satu penyelesaian di mana penyelesaiannya itu ya menyebabkan persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua itu nanti akan bernilai benar. Itu pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Berikutnya. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini, permasalahan seperti ini? Ini sebenarnya permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Lantas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tersebut? Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada ini? Ada empat cara. Ya, ada empat cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah dengan metode grafik. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode substitusi atau menggantikan. Ya, kemudian yang berikutnya metode eliminasi atau menghilangkan. Kemudian yang terakhir dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Ada empat cara. Nah, kita kupas satu persatu sekarang. Ya, kita kupas secara cepat dan sederhana. Metode grafik. Nah, metode grafik. Apa pengertiannya? Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh suatu garis lurus. Nah, jadi persamaan linear dua variabel, satu persamaan linear dua variabel itu bisa digambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lampau terkait dengan persamaan garis lurus. Kemudian selanjutnya grafik dari sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua buah garis lurus karena terdapat dua buah persamaan. Nah, lantas di manakah penyelesaiannya atau bagaimanakah penyelesaiannya? Penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik itu tidak lain adalah titik potong. Nah, ini titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan. Jadi titik potong kedua garis atau titik persekutuan itulah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita ambil contoh. Nah, sebagai contohnya ya, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel di bawah ini dengan metode grafik. Ada dua persamaan di sini. 2x dikurangi y sama dengan 6. Sementara yang satunya tidak lain adalah 3x ditambah y sama dengan 4. Ya, jadi sekali lagi selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Ya, 2x dikurangi y sama dengan 6, 3x ditambah y sama dengan 4. Sesuai dengan pengertiannya tadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Masing-masing persamaan ini kita gambar grafiknya pada bidang koordinat kartesius, tapi dengan skala yang tepat tentunya. Ya, dengan skala yang tepat. Jadi kalau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ini, ya, menggambar grafiknya harus dengan menggunakan skala yang tepat. Kalau tidak, itu nanti tidak akan kita dapatkan hasil yang akurat. Jadi sekali lagi, dua persamaan linear ini kita gambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Nah, grafiknya seperti ini.
Nah, sebelum menggambarkan grafik, kita tentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik itu. Titik bantuan artinya. Nah, ini titik bantuannya. Ini untuk garis yang pertama 2 atau persamaannya pertama 2x dikurangi y sama dengan 6. Titik-titik mana saja yang dilalui, kalau nilai x-nya itu negatif 2, berapa nilai y-nya? Negatif 10. Kalau x-nya itu negatif 1, maka y-nya berapa? Negatif 8. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, nah untuk persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah y sama dengan 4. Nah, nilai x dan y-nya kita cari, atau nilai x-nya kita tentukan dulu ya. Pada bidang koordinatnya, bidang koordinat kartesius, kita ambil absisnya itu adalah ya bilangan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 berurutan. Nah, y-nya berapa? Y-nya mengikuti, ketika kita gantikan x-nya itu dengan negatif 2, maka y-nya akan kita dapatkan 10 dan seterusnya. Nah, kedua bentuk ini kita bisa lihat. Sebenarnya dari sini saja sudah kita dapatkan. Nah, titik persekutuannya yang mana? Titik persekutuan di sini ada 2, negatif 2. Kemudian di sebelah kanan juga ada 2, negatif 2. Maka ada titik persekutuannya yaitu 2, negatif 2. Nah, 2, negatif 2 itu sebenarnya adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tadi dengan menggunakan metode grafik. Tapi alangkah jelasnya kalau ini kita gambarkan di grafiknya. Ini grafiknya, grafik penyelesaiannya. Nah, ini tadi garis yang pertama tadi ya, persamaannya adalah 2x dikurangi y sama dengan 6. Ini garisnya. Kemudian garis yang kedua persamaannya adalah 3x ditambah y sama dengan 4. Nah, kedua garis itu bertemu di titik potong ini. Nah, ini titik potongnya. Nah, titik persekutuannya. Nah, titik persekutuannya 2, negatif 2. Inilah yang disebut sebagai penyelesaian dari ya sistem persamaan linear 2 variabel tadi apabila kita lakukan dengan menggunakan metode grafik. Jadi cukup sederhana, tetapi sedikit agak ribet karena kita harus menggambar grafiknya. Ya, menentukan titik yang dilalui grafik, kemudian juga menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Jadi menggambarnya harus selalu diingat dengan skala yang tepat. Ini metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode grafik. Kemudian metode yang kedua yaitu metode substitusi. Apa metode substitusi itu? Nah, ini metode substitusi dimulai dengan menyatakan sebuah variabel dari salah satu persamaan linear 2 variabelnya ya dibentuk menjadi variabel yang lain. Jadi salah satu variabel pada ya salah satu persamaan itu dinyatakan dalam bentuk variabel yang lain. Setelah itu apa? Variabel yang ada itu nanti nilainya digunakan untuk mengganti atau mensubstitusi variabel yang lain. Untuk lebih jelasnya, nah, ini perhatikan contohnya. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 6 dan x dikurangi y sama dengan negatif 3. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat tadi, kalau dengan metode substitusi adalah salah satu variabel harus dinyatakan dalam variabel yang lain. Boleh ya, persamaan yang pertama boleh yang dinyatakan adalah atau persamaan yang kedua. Nah, ini pembahasannya. Nah, persamaannya tadi 2x ditambah y sama dengan 6
dan X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kita ambil persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini nanti salah satu variabelnya mau kita nyatakan ke bentuk variabel yang lain. Jadi X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Ini bisa kita rubah menjadi dengan memindah ruas, ya. Negatif Y-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif. Jadi akan kita dapatkan X-nya itu sama dengan Y dikurangi 3. Nah, setelah ketemu nilai X yaitu Y dikurangi 3, maka setiap kita menjumpai persamaan yang tadi, yang pertama tadi menjumpai X, X-nya ini harus kita ganti dengan Y dikurangi 3. Jadi setelah kita ganti bentuknya seperti ini, 2 kalikan Y dikurangi 3 ditambah Y sama dengan 6. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita uraikan masing-masing. 2Y dikurangi 2 kalikan 3, 6. Kemudian ditambah Y harus sama dengan 6. Kemudian 2Y ditambah dengan Y hasilnya adalah 3Y. Kemudian negatif 6-nya ini berpindah ruas menjadi positif 6. Sehingga 3Y sama dengan 12. Maka Y-nya sama dengan 4. Dari mana 4 ini didapat? 4 didapat tidak lain adalah 12 dibagi 3. Baik, yang berikutnya. Nah, ketika variabel satunya nilainya sudah kita dapatkan 4, berapa nilai pengganti untuk variabel X-nya? Nah, kita lihat persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. X sama dengan Y dikurangi 3. Nah, Y-nya harus kita ganti dengan Y yang sudah kita dapatkan yaitu 4. Berarti X sama dengan 4 dikurangi 3. Sehingga X kita dapatkan 1. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X dan kita sudah mendapatkan nilai Y, maka kita bisa menyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Cara penulisannya seperti ini. HP himpunan penyelesaiannya sama dengan ya, kurung awal. Nah, ini dibaca dengan himpunan ya 1,4 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya tidak lain adalah himpunan pasangan antara X dan Y-nya yaitu 1,4. Ini cara yang kedua ya, cara yang kedua yaitu metode substitusi. Ya, metode substitusi. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung saja menyelesaikan SPLDV dengan metode yang ketiga yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi. Nah, apa metode eliminasi? Metode eliminasi adalah cara untuk mendapatkan nilai pengganti suatu variabel melalui penghilangan variabel yang lain. Nah, untuk mengeliminasi suatu variabel, langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan koefisien variabel tersebut. Jadi salah satu variabelnya dihilangkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai pengganti pada variabel yang lain. Nah, biar lebih nyata, lebih gampang ya. Kita lihat contohnya. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2Y dikurangi X sama dengan 10 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 29 adalah, nah sekali lagi dengan metode eliminasi. Ada dua persamaan di sini. Digabungkan jadi satu, jadi sistem persamaan linear dua variabel. Pembahasannya kita gunakan dengan cara eliminasi. Yang mau kita eliminasi ya, tidak lain adalah Y-nya. Ya, eliminasi Y ya, kemudian kalikan dengan koefisien dari Y. Eliminasi Y kemudian kalikan dengan koefisien Y. Ya, akan kita dapatkan 2Y dikurangi X sama dengan 10, 3Y ditambah 2X sama dengan 29. Ini adalah
dua persamaan mula-mula. Kemudian kalau kita ingin mengeliminasi Y, perhatikan, Y ini nanti akan kita hilangkan, maka langkah berikutnya kita harus menghilangkan 3, menghilangkan Y-nya dengan mengalihkan 3. 3 ini didapat dari mana? 3 ini didapat dari koefisien Y dari persamaan yang di bawah. Ya. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. 2 ini didapatkan dari mana? 2 itu adalah koefisien dari Y yang ada di atas. Setelah kita kalikan masing-masing akan kita dapatkan 3 kalikan 2Y sama dengan 6Y. Kemudian 3 dikalikan X sama dengan 3X, tapi tandanya negatif. Kemudian 3 dikalikan 10 hasilnya adalah 30. Dengan cara yang sama, kita bisa mengalihkan masing-masing juga. 2 kalikan 3Y sama dengan 6Y. Kemudian 2 kalikan 2X hasilnya adalah 4X sama dengan 2 kalikan 29 sama dengan 58. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Ya, kita dapatkan 2 suku dengan variabel yang sama. Atau sukunya ini sama persis. 6Y di bawahnya ada 6Y. Agar keduanya ini hilang, ya, 6Y diapakan dengan 6Y agar hilang. Nah, ini mengeliminasi itu menghilangkan. Caranya tidak lain adalah dengan cara apa? Mengurangi. Jadi tanda di belakang ini harus dikurang. Ini disesuaikan. Kalau tandanya di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka ya tandanya di sana operasinya itu adalah pengurangan. Jadi 6Y dikurangi 6Y sama dengan 0. Kemudian negatif 3X dikurangi 4X. Itu sama artinya dengan negatif 3X ditambahkan dengan negatif 4X. Akan kita dapatkan negatif 7X. Sementara 30 dikurangi 58 itu sama dengan negatif 28. Sehingga dari sini akan kita dapatkan X tidak lain adalah negatif 28 dibagi negatif 7, sehingga X-nya adalah sama dengan 4. Jadi negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. 28 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 4. Kita sudah mendapatkan nilai pengganti untuk variabel X. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan nilai pengganti untuk variabel Y? Nah, yang kita eliminasi sekarang bukan Y tetapi variabel X-nya. Eliminasikan X ya. Jadi X yang mau kita eliminasikan. Bagaimana caranya? Kalikan dengan koefisien dari X. Nah, masing-masing masing-masing ini dikalikan dengan koefisien dari X, tetapi secara bersilangan. Jadi kalau di sini koefisiennya itu adalah 1, kemudian di bawah ini adalah 2, maka yang atas ini justru harus dikalikan dengan 2. Kemudian yang atas ini harus dikalikan, yang bawah ini harus dikalikan dengan 1. Kita ulang ya. Jadi bentuk yang bawah, persamaan yang bawah harus kita kalikan dengan koefisien X yang atas. Kemudian bentuk yang atas kita kalikan dengan koefisien dari X yang bawah. Kita kalikan satu per satu seperti yang tadi. 2 kalikan 2Y sama dengan 4Y dan seterusnya. Kita dapatkan 4Y dikurangi 2X sama dengan 20. Sementara untuk 3Y ditambah 2X sama dengan 29 dikalikan 1, itu hasilnya adalah 3Y ditambah 2X sama dengan 29. Nah, di sini yang kita lihat ada variabel X sama-sama, ya, sudah sama, tetapi beda tandanya. Di atas koefisiennya negatif 2, kemudian di bawah koefisiennya adalah positif 2. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Kalau tandanya berbeda, maka untuk menghilangkannya maka harus dijumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 4Y ditambah 3Y sama dengan 7Y. Sementara kalau ini tadi ditambahkan hasilnya adalah 0.
sementara 20 ditambahkan 29 hasilnya adalah 49, sehingga akan kita dapatkan 7Y sama dengan 49. Y-nya tidak lain adalah 49 dibagi 7, yang tidak lain adalah 7. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai pengganti dari masing-masing variabel, maka kita bisa membuat satu kesimpulan. Nah, himpunan penyelesaiannya tidak lain adalah himpunan pasangan antara 4,7. 4 ini adalah X, nilai pengganti untuk X, kemudian 7 ini adalah nilai pengganti untuk Y-nya. Jadi sekali lagi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 4,7. Ini metode yang ketiga, yaitu eliminasi. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, tinggal satu cara atau satu metode, yaitu metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi metode gabungan ini mungkin akan lebih gampang, lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Jadi kita tidak berulang kali melakukan eliminasi, tetapi eliminasi hanya sekali saja. Setelah eliminasi satu sudah kita dapatkan hasilnya, maka kita lanjutkan dengan cara menggantikan. Nah, ini deskripsinya. Metode gabungan eliminasi dan substitusi adalah cara untuk mendapatkan nilai pengganti salah satu variabel melalui penghilangan variabel yang lain. Kemudian dilanjutkan mensubstitusikan atau menggantikan nilai pengganti salah satu variabel yang telah diperoleh pada salah satu persamaan linier untuk mendapatkan nilai pengganti variabel yang lain. Jadi eliminasinya hanya sekali. Setelah ketemu hasil yang digunakan atau hasil yang didapatkan itu nanti kita gunakan untuk menggantikan ke salah satu bentuk persamaan untuk mendapatkan nilai pengganti variabel yang lain. Lebih jelasnya sebagai contoh ini. Tentukan himpunan penyelesaian, ya. Dari 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ini agak belibet ini ngetiknya, ini mohon maaf. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 3 dengan metode yang terakhir, yang keempat, yaitu menggunakan metode gabungan tadi antara eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi dulu. Nah, kita perhatikan sistem persamaan linearnya. Ya, yang tadi dari persamaan linear 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Nah, kebetulan ini sudah ada variabel yang sama di sini. Ya, kebetulan di sini sudah ada variabel yang sama dan koefisiennya itu sama, tetapi beda tandanya. Yang atas ini adalah positif 1, yang bawah adalah negatif 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kita tinggal mengeliminasi saja. Kita tinggal mengeliminasi saja dengan cara apa? Mengurangkan saja. Nah, jadi bentuknya bukan dikurangkan, maksud saya ditambahkan. Karena apa? Tandanya berlawanan. Langsung ditambahkan. 2X ditambah X, 2X ditambah 1X sama dengan 3X. Kemudian Y ditambah negatif Y, itu hasilnya adalah 0. Sementara 6 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga akan kita dapatkan 3X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X sudah kita dapatkan 1 dengan menggunakan eliminasi, langkah yang selanjutnya X ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Bebas, bisa pakai 2X ditambah Y sama dengan 6, boleh juga X dikurangi Y sama dengan negatif 3 untuk mendapatkan nilai Y. Begini caranya. Substitusikan nilai X ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang di atas, 2X ditambah Y sama dengan 6. X-nya tadi 1 kita gantikan. 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 6. 2 kalikan 1, 2 ditambah Y sama dengan 6.
Y-nya sama dengan 6 dikurangi 2, sehingga akan kita dapatkan Y sama dengan 4. Nah, ketika kita sudah dapatkan X-nya tadi sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 4, maka kita bisa mendapatkan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1,4. Sangat sederhana. Jadi tidak berulang kali kita melakukan eliminasi. Ya, mungkin sedikit agak panjang caranya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil salah satu nilai pengganti untuk salah satu variabel, nah, langsung kita lakukan substitusi. Nah, ini contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 7. Caranya eliminasi dulu. Nah, di sini tidak ada variabel yang sama atau koefisien dari variabel yang sama, sehingga nanti kita harus melakukan perkaliannya. Kita ingin mengeliminasi X, berarti untuk yang atas kita kalikan dengan koefisien 1 ini, kemudian yang bawah kita kalikan dengan koefisien 2, sehingga bentuknya akan berubah menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dikalikan 1. Kemudian untuk bentuk yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 7 dikalikan dengan 2. Hasilnya kita kalikan masing-masing. Yang atas karena dikalikan 1 tidak akan berubah bentuknya, tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Sementara kalau yang bawah setelah dikalikan 2, hasilnya adalah 2X ditambah 4Y sama dengan 14. Kalau di sini sudah sama, maka kita akan mendapatkan satu bentuk atau operasinya itu adalah pengurangan. Dikurangkan hasilnya 0, kemudian 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1Y sama dengan negatif 2. Nah, maka Y-nya sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Y sama dengan 2, lari lagi kita ke persamaan yang mula-mula tadi. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah untuk metode substitusinya. Nah, ini substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Ini kita ambil yang atas. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Ya, 2X ditambah 3 kalikan 2 sama dengan 12. 2X ditambah 6 sama dengan 12. Nah, 2X sama dengan pindah ruas. 6-nya pindah ruas jadi negatif 6, sehingga 2X sama dengan 12 dikurangi 6. 2X sama dengan 6. Terlalu banyak sama dengannya ini. Nah, sehingga kalau 2X sama dengan 6, maka akan kita dapatkan X-nya itu sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Dan demikian kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang dimaksud itu tidak lain adalah himpunan 3,2. Sekali lagi, pasangan X dan Y. Jadi X-nya selalu di depan, Y-nya selalu di belakang. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya penjelasan terkait dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan cara-cara yang ada ini tolong dicermati, kemudian kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Ya, rasa sampai di sini saya akhiri. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.